Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Orang Kaya Baru. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Tika pergi ke kuliahannya menggunakan transportasi umum yang padat. Karena dempet-dempetan, maka tugas kuliahnya pun sedikit penyok. Kakak Tika bernama Duta bercita-cita bisa menyewa gedung teater yang besar untuk pementasan teater yang akan disutradarainya. Sementara itu, adik Duta dan Tika bernama Dodi sering dibully oleh teman sekelasnya. Ayah dan ibu mereka bernama Hikmat dan Risha. Nah, di sini kita sebut aja mereka si ayah dan si ibu. Keluarga mereka tinggal di rumah kecil di sebuah gang sempit. Mereka ini adalah keluarga yang sederhana dan keuangannya pun bisa dibilang pas-pasan. Namun, mereka merupakan keluarga yang bahagia. Suatu hari, Duta mengajak kedua adiknya ke sebuah acara pernikahan. Duta bilang, dia diundang ke acara tersebut. Di sini Tika bertemu dengan pelayan bernama Bayu, yaitu seorang remaja yang bekerja di banyak tempat untuk membiayai kuliahnya sendiri. Nah, di saat sedang makan-makan, Duta dan Tika bertemu dengan pasangan yang menikah. Tetapi pasangan tersebut nggak mengenali Duta. Duta ternyata emang nggak diundang ke acara tersebut dan ternyata cuma numpang makan doang di sana. Setelah ketahuan, mereka pun kabur. Di sisi lain, si ayah dan ibu sedang berbincang-bincang mengenai Dodi yang akan masuk SMP. Ibu menyarankan agar Dodi sekolah di tempat yang murah aja. Jangan kayak kakaknya yang dua itu, yang si ayah paksain untuk sekolah di tempat yang bagus dan mahal. Tetapi, si ayah bilang, kalau bagaimanapun juga, anak-anak mereka harus sekolah di tempat yang bagus. Nah, Tika mempunyai dua sahabat yang bernama Linda berasal dari keluarga kaya dan Monica yang keluarganya pas-pasan sama seperti Tika. Mereka bertiga berencana untuk mengikuti lomba Olimpiade Fisika supaya Tika dan Monica bisa mendapat beasiswa. Di kampus, teman Tika yang bernama Risa dan Sasha yang kaya dan sombong gak suka dengan Tika. Mereka suka mengerjai dan mempermalukan Tika di depan orang-orang kampus. Sementara itu, di sekolah teman Dodi bernama Tobi memberikan Dodi sepasang sepatu karena sepatu Dodi udah lama rusak. Awalnya Dodi nggak mau menerima sepatu tersebut karena dia nggak enakan orangnya ini. Tetapi setelah terus dibujuk oleh Tobi, Dodi pun menerima sepatu tersebut. Dodi langsung membuang sepatu lamanya dan memakai sepatu barunya. Tetapi ketika belajar di kelas, salah seorang siswa datang bersama seorang guru mencari sepatunya yang hilang. Dan di sini Dodi pun disalahkan, sementara Tobi tertawa di belakangnya. Di sisi lain, Duta diundang temannya ke kafe untuk bertemu dengan orang yang ingin mendanai pementasan teaternya bernama Anto. Tetapi Anto ingin ikut tampil di pentas tersebut untuk sekalian berkampanye, karena dia seorang anggota dewan. Duta menolak tawaran tersebut karena dia nggak mau acaranya nanti hancur, lalu pergi dari kafe. Di saat makan malam keluarga, Tika menanyai ayahnya, kalau mereka kaya, pasti kehidupan mereka jadi lebih baik. Ayahnya yang bijak menjawab dengan mengatakan, duit kalau dikit itu cukup, kalau banyak nggak cukup. Anak-anak pun bingung, tetapi kemudian mulai mengerti ketika dijelaskan oleh ayahnya. Setelah makan malam, si ayah duduk di teras sambil tertidur. Tika kemudian datang di situ untuk memijit kaki ayahnya. Tetapi saat dipegang, kaki ayahnya dingin. Dan di sini Tika tahu kalau ayahnya udah meninggal. Si ibu dan tiga anaknya sangat sedih saat Hikmat dikubur. Nah, di TPU, Tika bertemu dengan Bayu yang juga menjadi penggali kubur. Mereka berdua pun ngobrol dan dari sini hubungan mereka makin dekat. Malamnya, ibu berkumpul bersama tiga anaknya, membicarakan kalau Tika dan Dodi bagaimanapun juga harus tetap melanjutkan pendidikan, dan ibu pun berencana untuk menjual rumah mereka. Keesokan paginya rumah mereka kedatangan orang dari kantor pengacara, yaitu Ilham dan Siska. Mereka menyetel sebuah video untuk diperlihatkan. Video tersebut berisikan kata-kata terakhir almarhum si ayah, yang ternyata ayah mereka selama ini hanya pura-pura gak punya uang dan ternyata mempunyai tabungan uang yang sangat banyak. Tapi melalui pengacara, uang warisan itu akan diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau uang mereka habis, mereka baru bisa minta lagi ke pengacara tersebut. Mendengar hal itu, mereka terlihat kaget dan gak percaya. Keesokan harinya, mereka pergi ke bank untuk menerima transferan pertama sebesar 500 juta rupiah. Setelah mendapat uang tersebut, si ibu berteriak di bank untuk melampiaskan kekesalannya yang bercampur dengan kebahagiaan.
karena selama 21 tahun dia hidup susah dan diprank oleh suaminya. Si ibu dan anak-anaknya segera menghabiskan uang yang mereka terima supaya mereka bisa mendapat transferan uang berikutnya. Mereka langsung makan di restoran mahal, memborong baju mahal, sepatu mahal, dan motor. Tika semakin lama semakin dekat juga dengan Bayu. Nah, di saat mereka jalan berdua, motor lama Bayu mogok. Bayu pun pergi ke bengkel bersama Tika. Tapi di sini si Tika melihat motor bagus dan langsung menanyai apakah Bayu suka. Ketika Bayu bilang suka, Tika langsung membeli motor tersebut. Saat Tika memberitahu kalau motor itu untuk Bayu, Bayu langsung menolaknya. Karena itu motor yang mahal dan dia lebih suka beli barang dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Bayu pun merasa diremehkan dan marah kepada Tika, lalu dia pergi. Sementara itu, si ibu membeli banyak perhiasan mahal dan dengan ini uang mereka pun habis. Keesokan paginya, Ilham dan Siska datang ke rumah lagi dan menunjukkan video Hikmat berikutnya. Di video ini, Hikmat mengatakan kalau mereka akan mendapat transferan kedua sebanyak 30 kali lipat dari transferan sebelumnya, yang di sini berarti sekitar 15 miliar. Hikmat juga berpesan kalau misalnya uang tersebut habis lagi, ibu dan anak-anak pun seneng bukan main. Mereka berempat berencana lagi untuk menghabiskan 15 miliar tersebut. Karena kata Ilham, jika uang tabungan Hikmat nggak dihabisin dalam jangka waktu 10 tahun, sisa tabungannya semua akan disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Mereka berempat pun langsung membeli rumah sebesar 8 miliar tanpa pikir panjang. Untuk mengisi rumah, mereka lalu pergi ke toko perabotan rumah yang mahal. Di sini pelayan wanitanya melarang mereka mencobai perabotan-perabotan di toko tersebut karena dia menganggap kalau mereka nggak mampu beli. Si ibu yang kesal berbicara kepada si pelayan dengan mengatakan, semua yang anak saya foto, pegang, cium, saya bayar. Dan dia juga nggak lupa menanyakan kepada si pelayan, sempat kepegang sama anak saya? Belum. Risa juga membayar satpam toko untuk bekerja dengannya 2 kali lipat dari gaji dia di toko. Setelah beberapa lama, Tika mendatangi kafe tempat Bayu bekerja dan meminta maaf. Lalu mereka berdua pun berbaikan. Di sisi lain, Duta berhasil mendanai sendiri pementasan teaternya yang dari dulu dia inginkan. Uang pun kembali habis, dan mereka ditransfer lagi sebanyak 15 miliar. Mereka langsung berbelanja lagi dan membeli 3 mobil Mini Cooper secara tunai. Tapi sayangnya mereka nggak bisa nyetir mobil, jadi mereka menyewa 3 supir. Setelah beberapa lama, kehidupan mereka pun jadi mulai berubah. Dodi udah nggak dibully lagi karena sudah menunjukkan kekayaannya. Tika langsung didekati oleh Risa dan Sasha. Sementara Duta sibuk dengan teaternya dan juga menyewa aktor mahal untuk pementasan teaternya yang sebenarnya nggak terlalu perlu. Suatu malam, Tika diundang ke sebuah pesta oleh Sasha dan Risa dan pergi bersama Bayu. Tika menjadi semakin dekat dengan Risa dan Sasha dan mulai sedikit menjauh dari Linda dan Monica. Sehingga lomba olimpiade mereka bertiga bisa gagal karena Tika yang jadi malas belajar. Nah, secara tidak sadar, kehidupan si ibu dan 3 anaknya mulai berubah. Ibu, Tika, dan Duta sibuk dengan urusannya masing-masing, sementara Dodi merasa kesepian karena nggak ada yang menemaninya atau mengobrol dengannya. Gak lama kemudian, uang mereka kembali habis. Ilham dan Siska lalu memperlihatkan video si ayah yang memberitahu kalau uang terakhir yang mereka habiskan adalah uang transferan terakhir mereka. Ketika mendengar hal itu, mereka pun panik. Duta masih membutuhkan uang 7 miliar untuk pentas teaternya. Ibunya udah berjanji untuk memberikan uang sumbangan yang jumlahnya cukup besar. Sedangkan Tika masih menyimpan uang tapi nggak banyak. Kru dan aktor teater Duta yang mahal meminta untuk dibayar terlebih dahulu, membuat pementasan teater bisa jadi gagal nih. Sementara itu, di salah satu pesta, Sasha dan Risa memakai narkoba, lalu memaksa Tika untuk ikut menelan pil narkoba. Tetapi Tika berpura-pura menelannya dan membuangnya di toilet. Mendengar Monica ingin berhenti kuliah karena nggak bisa membayar uang kuliah, Tika berusaha mendekati kembali Linda dan Monica untuk mengikuti Olimpiade Fisika. Tika mengundang Bayu, Risa, dan Sasha untuk menontonnya berlomba. Tapi saat lomba ingin dimulai, polisi datang dan menangkap target incaran mereka, yaitu pemakai dan pengedar narkoba yang di sini adalah Risa dan Sasha. Tetapi Tika, Linda, dan Monica juga ikut dibawa polisi. Mereka pun menjalani tes urin dan hasilnya Tika, Linda, Monica dinyatakan negatif. Linda dan Monica marah kepada Tika, tetapi ketika Tika minta maaf, mereka pun memaafkannya. Di sisi lain, Duta tetap bisa melaksanakan pementasan teaternya dengan dana dari Anto
yang kemudian ketika Anto berkampanye di panggung, dia disoraki koruptor oleh para penonton. Pementasan pun jadi kacau. Sementara itu, si ibu yang udah menyiapkan sumbangan untuk yang membutuhkan didatangi oleh orang-orang yang terlalu banyak sehingga terjadi kekacauan, menyebabkan ada anak kecil yang terluka. Dia pun panik dan membawa anak tersebut ke rumah sakit. Untungnya anak tersebut baik-baik aja. Suatu malam, Ilham datang membawa adik si ayah dan mengatakan kalau adiknya ini juga mendapatkan warisan. Si ibu bingung karena dia nggak pernah dipertemukan dengan adik suaminya ini. Nah, setelah dihitung-hitung total warisan si adik itu setara dengan rumah, mobil, dan sisa barang-barang si ibu dan anak-anaknya. Sehingga mereka harus memberikan semuanya ke si adik dan tinggal di rumah yang lama. Di rumah yang lama, mereka menyesali tingkah laku dan keborosan mereka selama mereka menjadi orang kaya. Di sini juga ada Bayu yang udah Tika kenalin dengan ibunya. Selagi berbincang-bincang, Ilham dan Siska kembali datang ke rumah mereka dan menunjukkan video terakhir si ayah. Di video tersebut, si ayah mengatakan kalau dia sangat sayang dengan keluarganya dan tidak mau istri serta anak-anaknya itu tidak saling peduli karena kekayaan. Si ayah lalu menjelaskan kalau sebenarnya dia tidak mempunyai adik dan si adik yang datang waktu itu sebenarnya adalah sahabatnya dari kecil yang dia suruh ngeprank keluarganya. Dia juga menjelaskan kalau dia itu ingin keluarganya sadar kalau uang tidak bisa membeli segalanya, terutama kebahagiaan. Si ayah lalu memberitahu keluarganya untuk tenang karena uang tabungannya masih banyak dan berharap mereka bisa menggunakan uang tersebut dengan bijak. Si ibu dan anak-anaknya yang udah mengerti maksud si ayah pun senang lalu film pun selesai.